Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di vlog aku yang terbaru. Kayaknya udah lama banget ya nggak nge-vlog. So sibuk banget sih. Oke, di vlog kali ini aku mau sharing tentang perakomodasian alias cara nyari kontrakan di Canberra Raya ini. Secara pos pengeluaran terbesar adalah untuk bayar kontrakan. Kontrakan di sini itu bayarnya per week ya, atau per minggu. Ada juga sih yang per bulan, cuma jarang. Dan hitungannya juga nggak jauh-jauh, tetap mahal. Nah, perkara kontrak mengontrak rumah atau properti di Canberra ini, ya mungkin di seluruh benua Australia ini sama ya. Itu ada law-nya, jadi nggak bisa berdasarkan atas asas kekeluargaan atau dengan itikat baik aja. Semuanya harus hitam di atas putih dan harus mematuhi hukumnya. Jadi kayak ada peraturan perundang-undangannya gitu deh. Hal pertama yang mau aku bahas adalah soal cara nyari kontrakan begitu pertama kali tiba di Canberra. Kalau untuk student yang datang sendirian, itu sih mudah ya. Itu caranya adalah dengan apply akomodasi kampus aja. Itu dijamin pasti dapat. Untuk yang udah berpasangan tapi belum punya kids, itu masih bisa juga tinggal di akomodasi kampus. Nah, untuk yang mau bawa family, jadi datang pertama kali ke Canberra langsung bareng keluarga, itu bisa take over kontrakan senior yang sudah selesai, udah lulus dan mau back for good. Jadi biasanya rumah atau apartemennya itu udah fully furnished, udah komplit semuanya dan siap ditempati. Kalau pengalamanku kemarin begitu. Jadi ada seniornya suamiku yang udah graduate, terus udah mau back for good. Jadi kita take over list apartemennya. Jadi apartemennya itu sudah fully furnished, udah lengkap, sudah ada peralatan masak, bahkan ada stok groceries, toiletries, dan lain-lainnya. Itu menolong banget sih, soalnya kemarin pas kita nyampe di sini itu Januari 2022, pertama kalinya border Australia dibuka, itu protokol COVID-nya masih strict banget. Jadi begitu sampai di sini kita mesti ISO dulu, nggak bisa berkeliaran untuk belanja-belanja groceries. Jadi itu bener-bener menolong banget sih dan membantu banget untuk transisi currency-nya dari rupiah Indonesia ke dolar Australia. Itu sumpah stressful banget. Ternyata nilai tukar mata uang negara kita tuh rendah banget. Nah, tapi mungkin akan ada kendala soal timing yang nggak ketemu untuk dapetin take over kontrakan seperti ini. Jadi biasanya student yang udah lulus ini udah balik duluan ke Indonesia, terus selang beberapa waktunya itu lumayan panjang ya, bukan seminggu 2 minggu doang. Selangnya bisa 1 sampai 2 bulan, baru student yang baru mau mulai academic year yang baru datang. Nah, jadi bakal ada kekosongan di antara selang waktu tersebut, dan yang kalau nggak segera dealin dengan owner kontrakannya, itu pasti bakal dilempar ke pasar, bakal diambil sama orang lain. Jadi di sini nggak ada pilihan
kecuali untuk burn money alias bakar duit dulu untuk mengamankan kontrakan yang belum akan dihuni, atau burn money untuk bayar akomodasi sementara kayak Airbnb atau hotel sambil nyari kontrakan yang tetap. Sebagai informasi buat kalian bahwa perkara nyari kontrakan itu bukan hal yang mudah di Canberra Raya ini, apalagi untuk family. Serius. Jadi kebanyakan teman-teman student yang mau bawa family itu mereka datang sendiri duluan ke sini, terus mereka nyari kontrakan dulu, pokoknya mereka nyiapin akomodasi dan furniture dan peralatan rumah tangga segala macamnya, baru familynya nyusul ke sini. Selanjutnya aku mau spill harga kontrakan di sini. Jadi harga kontrakan yang mau aku share ini kelasnya menengah ke bawah lah ya. Ya iya kali, masa kita nyari yang menengah ke atas, kan allowance beasiswanya nggak banyak-banyak amat. Bahkan allowance beasiswa itu bisa habis buat bayar kontrakan doang. Serius, nggak bohong. Kalau harga kontrakan ini prinsipnya di mana-mana sama lah ya. Kalau kata Fanny Rose itu lokasi, lokasi, lokasi. Nah, selain sewa kontrakannya itu dibayar per week, di sini juga ada namanya bond. Bond itu jadi kayak semacam uang jaminan lah ya. Bond itu biasanya setara dengan 4 minggu sewa. Itu dibayarkan di awal perjanjian sewa, dan nanti di akhir masa sewa akan dikembalikan seluruhnya atau sebagian. Nah, untuk student yang sendirian doang di sini, itu pilihannya ada akomodasi kampus atau bisa juga share house. Jadi kalau akomodasi kampus itu sendiri harganya cenderung lebih mahal dibanding yang share house. Dan ada pengalaman temanku juga yang bilang bahwa akomodasi kampus ini harganya monopoli. Jadi manajemennya bisa ubah-ubah harga dalam periode sewa. Dan itu memang di perjanjiannya seperti itu. Dan berubahnya itu cenderung naik ya, bukan turun. Dan untuk akomodasi kampus sendiri itu sependengaranku ya, berdasarkan informasi yang lalu lalang di sekitarku, itu di kisaran $250 ke atas. Tapi mungkin ada kelebihannya akomodasi kampus ini adalah deket kampus. Ya nggak sih? Nggak juga sih. Akomodasi kampus itu jadi bisa aja kayak studentnya ANU, tapi tinggalnya di akomodasi kampusnya UC atau University of Canberra. Ya kan tetap nggak deket juga ya. Mesti ada kos buat transportnya juga di situ. Nah, kalau untuk share house sendiri, itu sepengamatanku kisaran harganya itu ada di $200 ke atas. Jadi share house ini kayak ngontrak rumah bareng-bareng lah ya. Jadi kalau yang dapetnya di ensuite atau yang kamar yang punya kamar mandi dalam sendiri, itu pasti kan bakal lebih mahal daripada kamar doang yang mesti sharing toilet dan bathroom bareng yang lain. Nah, kalau share house ini juga mungkin bakalan ada bill electricity, terus gas sama internet. Mungkin ya, tergantung perjanjiannya nanti gimana. Ya, tapi namanya kita tinggal bareng-bareng orang ya, apalagi kalau orangnya itu bukan sesama Indonesia, itu kan pasti mesti pinter-pinter bawa diri banget lah supaya bisa tinggal sama orang lain dengan nyaman. Kalau yang pengen punya privacy sendiri, itu juga bisa sewa
apartemen tipe studio gitu, tapi yang pasti lebih mahal. Itu mungkin kisaran harganya bakal ada di $350 ke atas. Nah, selanjutnya akomodasi yang buat family. Jadi student yang mau bawa family dan udah punya anak satu itu masih bisa tinggal di apartemen dengan satu kamar. Rumah kayaknya nggak ada yang satu kamar ya. Nah, kalau untuk kisaran harganya sendiri, apartemen satu kamar itu ada di $400. Yang di bawah itu ada sih, cuma kayak yang langka banget dan belum tentu dapat juga kan. Jadi sebaiknya prepare budgetnya agak lebih supaya masih lebih leluasa untuk milih. Nah, apartemen satu kamar ini sama kayak yang aku tempati dulu. Sebenarnya anakku udah 2 ya, cuma akhirnya kita nempatin apartemen satu kamar karena waktu itu yang ada, bukan yang ada sih, karena kebetulan dapetnya yang itu. Jadi ada senior suamiku yang mau back for good, terus nawarin di grupnya student-student Indonesia, dan langsung diambil itu sama suamiku. Walaupun sebenarnya itu jatuhnya overcrowded ya, karena 4 orang tinggal di apartemen satu kamar tidur itu sebenarnya nggak ideal. Tapi untungnya landlordnya juga ngebolehin, makanya jadi kita tinggal di situ. Tapi walaupun overcrowded, aku merasa grateful banget sih bisa tinggal di situ. Nah, karena aku udah pindah dari sana, boleh deh aku kasih apartemen tournya. Ini dia. Nah, mungkin ada yang pingin tahu juga harga properti di Canberra. Ya, aku nggak bisa ngasih tahu semuanya lah ya. Jadi yang pasti unit yang sama di kompleks apartemen yang aku tinggali sebelumnya itu ada unit yang terjual dengan harga $291.000 beberapa bulan yang lalu, yang jelas tahun 2022 ini juga. Kalau di Indonesia itu sudah bisa dapat rumah yang bagus gak sih?
kejam banget emang harga-harga di sini. Nah, untuk pilihan akomodasi family selanjutnya itu bisa juga apartemen dengan 2 kamar. Jadi 2 bedroom apartment itu harganya mulai dari $450. Sekali lagi aku bilang ya bahwa ini bukan harga yang paling rendah banget. Ada yang lebih murah dari itu, cuma pasti bakal susah banget dapetinnya. Nah, kalau rumah dengan 2 kamar itu range harganya ada di atas 525 per week. Coba hitung allowance-nya berapa ya. Nah, untuk rumah dengan 3 kamar tidur itu udah pasti di atas $600 per week. Jadi sebenarnya ada 2 cara untuk dapat akomodasi di Canberra Raya ini. Yang pertama adalah melalui agent, dan yang kedua adalah langsung tanpa perantara. Jadi langsung ke owner atau ke landlordnya. Nah, untuk yang melalui agent, jadi agent yang aku maksud ini agent-agent besar ya. Kalau di Indonesia itu kayak Ray White atau LJ Hooker. Nah, di sini juga ada Ray White, LJ Hooker, Blackshaw, apalagi ya, Total Property Management, Home by Holly, macam-macam deh, banyak banget agent-agent besar di sini. Tapi sayangnya dapetin akomodasi lewat agent itu susah banget, bahkan aku bisa bilang mustahil untuk orang-orang dari luar negeri yang baru pertama kali datang ke Canberra ini. Serius. Jadi untuk dapat akomodasi lewat agent itu ada prosedur-prosedurnya dan persyaratannya banyak banget asli. Jadi cara untuk tahu informasi tentang properti yang mau disewakan atau diperjualbelikan lewat agent itu bisa mantengin website All Homes atau Real Estate. Ini dia alamatnya. Jadi mungkin semua agent yang ada di Canberra udah join di kedua website itu ya. Kita bisa cari jenis akomodasi yang diinginkan seperti apa. Terus kalau agentnya sudah buka open home, itu kita bisa daftar untuk inspection. Nah, inspection ini sebenarnya kayak ngeliat doang ya. Jadi kita nggak bisa tuh sekonyong-konyong datang langsung on the spot tanpa daftar dulu. Jadi kita mesti daftar dulu di websitenya itu bahwa kita pengen ngeliat rumahnya, bahwa kita pengen ikut inspection, baru boleh datang. Nah, inspection itu sendiri sepengamatanku ya, itu tuh kayak maksimal cuma 30 menit. Tapi yang datang banyak banget. Apalagi kalau weekend, itu asli. Kondisinya tuh beneran kayak orang datang pameran gitu. Di sini katanya ya, biasa banget kalau dalam satu event open home, satu rumah itu ada 30 orang yang datang buat inspection. Ya walaupun yang benar-benar apply nanti nggak segitu juga, cuma itu udah menunjukkan betapa ketatnya kompetisi untuk dapetin kontrakan di sini. Dan untuk apply-nya pun itu persyaratannya banyak banget asli. Itu udah kayak ngajuin KPR kali kalau di Indonesia. Jadi itu kayak form yang harus diisi itu banyak banget. Informasi yang harus kita cantumkan, berkas-berkas yang harus kita lampirkan, itu udah kayak apa ya, udah kayak
Pokoknya semua jeroan-jeroan data diri kita itu dikorek-korek semua sama mereka. Dan probability untuk dapat kontrakan dari agent itu kecil banget. Dan kayak yang aku bilang tadi, bahkan mustahil untuk orang dari luar negeri yang datang pertama kali ke Canberra ini. Kenapa? Ya karena mereka bakal belum punya rental history, terus nggak bisa provide reference, dan yang pasti belum punya penghasilan dari sini. Dan kalaupun dapet kontrakan yang lewat agent ini, itu rulesnya bakal strict banget. Jadi kayak kalau telat bayar sewa sehari aja, itu pasti sudah dibombardir email dan teks sama agentnya. Terus selama periode sewa juga itu ada inspection, jadi kayak agentnya bakal ngecek kondisi rumahnya. Mungkin positifnya kalau sewa lewat agent ini adalah kalau terjadi sesuatu dengan rumah atau apartemennya, misalnya gentengnya bocor atau kamar mandinya banjir atau listriknya mati, gasnya mati, airnya mati, itu agentnya pasti bakal cepet banget ngehandle-nya. Nah, lalu selain lewat agent-agent besar itu, kita juga bisa dapat akomodasi langsung lewat landlord. Tapi walaupun langsung lewat landlordnya itu tetap punya agent. Tapi yang didaftarkan sebagai agent itu biasanya ya family-nya sendiri, ibunya, keponakannya, gitu-gitu. Kalau masalah kontrakan langsung ke landlord ini juga tergantung landlordnya ya. Kalau landlordnya baik ya semuanya enak, tapi kalau dapet landlord yang kayak rewel ya siap-siap juga. Jadi kalau kayak landlordku yang dulu, dia baik sih menurutku, cuma dia posisinya jauh, dia nggak tinggal di Canberra. Jadi ketika kita ada masalah kayak waktu itu shower di bathroomnya bocor, itu kayak lama banget ditindaklanjutinya. Tapi selain itu dia baik sih. Telat bayar rent sehari 2 hari itu ya belum ditagi-tagi banget juga. Mungkin dia juga nggak nyadar kalau telat sehari 2 hari doang kan. Biar kata nyari kontrakan di Canberra ini, terutama untuk family ya, itu susah. Tapi jangan sedih, karena ada landlord langganan orang Indonesia. Pokoknya dia ini udah ngetop banget di kalangan orang Indonesia. Jadi landlordnya ini memang suka banget sama orang Indonesia. Jadi kalau kata temenku, setiap ada orang Indonesia yang berminat untuk ngontrak di rumahnya dia, jadi dia punya rumah banyak banget. Banyak banget. Jadi kalau ada orang Indonesia yang berminat untuk ngontrak di rumahnya dia, itu pasti dikasih. Atau misalnya ada beberapa orang nih, ada orang Indonesia dan selain orang Indonesia yang berminat untuk ngontrak di salah satu rumahnya, pasti yang diutamain orang Indonesia. Jadi aku sendiri pernah ketemu sekali sama landlordnya yang punya rumahnya. Jadi dia sendiri bilang bahwa dia suka orang Indonesia karena orang Indonesia itu polite banget, dan kita itu respect orang lain banget. Mungkin bukan menghormati banget kali ya. Jadi kayak orang Indonesia itu cenderung meredam permasalahan, ya nggak sih? Kalau ada masalah ya udahlah ya, atau ya dibahasnya ntar aja di belakang orangnya. Nah yang pasti sebagian besar orang Indonesia itu menurut landlord ini nggak punya masalah dengan party.
nggak bermasalah dengan alkohol dan drugs. Ya iyalah ya, kan kebanyakan orang Indonesia kesini buat kuliah. Tau lah ya tipe-tipe orang doyan belajar tuh gimana. Nah selanjutnya aku mau sharing tentang pengalaman pindahan aku. Jadi aku udah pindah dari apartemen ke rumah. Kenapa pindah? Ya jelas lah ya, karena apartemennya itu overcrowded. Apartemen satu kamar ditempatin 4 orang tuh kan kesempitan ya. Aku sendiri pindahnya itu sebelum masa sewanya berakhir. Jadi istilahnya di sini tuh break lease. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini masalah sewa menyewa rumah, ngontrak properti di sini nggak fleksibel. Di sini ada law-nya. Jadi kita mesti patuh dengan peraturannya itu. Untungnya landlordku baik. Jadi dia menyambut baik waktu kita bilang bahwa kita mau pindah dari apartemennya. Walaupun masa sewanya itu belum selesai. Lalu landlordnya itu minta dicarikan tenan baru. Nah, untuk kasus breaklist ini sendiri, karena breaklistnya dalam periode sewa yang belum berakhir, itu bakal ada penaltinya. Dan penaltinya itu up to 6 week rent, berlaku untuk masa sewa hingga 3 tahun yang belum dijalani setengahnya. Pusing gak tuh? Jadi berdasarkan pengalaman pindahan aku kemarin, jadi kayaknya pasti bakal kena bayar double rent. Maksudnya itu kayak jadi yang di rumah lamanya masih bayar sewa, dan di rumah barunya juga udah mulai berjalan juga sewanya. Ya iyalah ya, kan mana mungkin selesai pindahan cuma dalam waktu sehari. Minimal 1 minggu pasti itu double rent. Nah terus rekening listrik, gas yang di rumah lama itu bisa ditransfer ke rumah yang baru. Jadi kayak nggak perlu daftar lagi, cuma tinggal ditransfer doang. Dan itu semua bisa dikerjain secara online. Mudah ya? Ya iyalah mudah, orang suamiku yang ngerjain. Terus pindahan di Canberra ini susah-susah gampang sih sebenarnya. Jadi karena apartemen yang aku tempati itu sebelumnya fully furnished dan itu barang landlord semuanya, aku belum punya furniture apa-apa. Untungnya landlord aku yang baru itu sumpah baik banget. Aku dikasih furniture gratis dan diangkutin dan dibawain sampai ke dalam rumah. Sebenarnya nyari furniture di Canberra ini nggak susah, banyak furniture gratis, asli banyak. Apalagi pas musim-musim graduation, bulan-bulan Desember, atau yang satu lagi itu sekitar bulan Mei Juni ya, itu furniture gratis banyak banget. Karena banyak student yang lulus terus mau back for good, jadi furniturnya itu pada dikasih-kasihin orang gratis aja. Atau orang yang moving interstate atau moving overseas, nah itu furniturnya banyak banget yang dikasih gratis asalkan orang yang mau itu ngangkut sendiri. Jadi perkara dapetin furniture itu bukan masalah di sini. Yang masalah adalah ngangkutnya. Karena ngangkutnya butuh truk pickup. Salah, nggak ada truk pickup di sini. Jadi butuh kayak trailer atau van gitu. Dan
itu kayak mesti minjem dulu ke orang atau nyewa. Malesnya itu doang sih. Jadi banyak banget furniture gratis. Pokoknya segala perkakas peralatan rumah tangga itu sampai peralatan masak, peralatan makan itu yang gratis banyak banget, beneran. Dan gimana cara nyari gratisannya itu bisa lihat di Facebook Marketplace, itu banyak banget situ, atau di Gumtree. Sebelum aku lupa, jadi ada satu lagi yang penting, perkara pindahan di Canberra Raya ini. Jadi di sini tuh ada yang namanya end of lease claim. Jadi sebenarnya end of lease claim itu adalah ngeriset kondisi rumah atau apartemen atau properti yang kita tempati ke kondisi semula. Jadi intinya mas sebenarnya bersih-bersih, semuanya dibersihin. Nah yang agak susah ngebersihinnya itu biasanya itu kayak oven atau jendela. Jadi tipe-tipe rumah di sini tuh ya, sumpah banyak banget jendelanya. Jendelanya banyak, gede-gede. Misalnya kita nggak sengaja ngerusakin sesuatu, misalnya kayak handle pintunya jebol gitu, nah itu kita mesti balikin ke kondisi semula ketika kita baru pertama kali nempatin. Pokoknya semuanya di reset deh kayak HP. Kalau agent atau owner rumah atau apartemennya itu, jadi kalau mereka happy dengan kondisi propertinya ketika kita balikin, mereka bisa balikin bond yang kita bayarkan itu seluruhnya. Atau kalau mereka nggak happy, itu mereka bisa motong bond itu, bahkan nggak dikembalikan sama sekali kalau kondisi rumah atau apartemennya banyak yang rusak gitu. Oke, itu dia cerita perakomodasian alias kontrak mengontrak di Canberra. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ngasih insight buat teman-teman semua yang mungkin lagi nyari informasi tentang akomodasi di Australia, khususnya Canberra. Kalau ada yang mau melengkapi atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye!